Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Nah, kita akan bahas nih. Aqidatul Awam itu kitab tentang ilmu tauhid, akhlak, akidah. Baik. Apa aja yang kita bahas? Orientasi ilmu tauhid. Kita belum masuk bab 1 Aqidatul Awam ya. Ini masih awal-awal banget. Yang pertama, pengertian ilmu tauhid itu apa? Yang kedua, tujuan mempelajari ilmu tauhid itu apa? Kemudian hukum mempelajari ilmu tauhid. Bagaimana hikmah mempelajari ilmu tauhid? Dan yang terakhir, asal usul nadham Aqidatul Awam. Let's read Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pengertian ilmu tauhid. Ilmu tauhid apa sih? Ilmu yang membahas segala kepercayaan keagamaan dengan menggunakan dalil yang meyakinkan. Kemudian dinamakan ilmu tauhid karena sebagian pembahasannya tentang mengisahkan Allah, tentang ketuhanan lah, yang menjadi dasar ajaran Islam. Kemudian ilmu tauhid itu macam-macam, ada nama lainnya. Ada ilmu aqaid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Lanjut. Yang kedua, tujuan mempelajari ilmu tauhid apa sih? Nah, tujuan mempelajari ilmu tauhid itu agar kita memperoleh kepuasan batin, keselamatan, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berbahagia. Nah, gitu. Jadi takwa itu kamu berbahagia. Siapa yang bisa mengukur ketakwaan orang itu? Manusia itu? Ya hanya Allah. Kemudian tujuan lain mempelajari ilmu tauhid sendiri apa? Agar kita terhindar dari akidah-akidah yang menyesatkan. Islam menyesatkan. Kadang yang sebenarnya hanya hasil pikiran atau kebudayaan semata-mata. Mempercayai misalnya Islam liberal, Islam garis keras, Islam tuh harus gini, kayaknya jadi yang terjadi tuh Islam bukan rahmatan lil alamin ya. Jadi kesannya Islam itu kayak kejem gitu. Kalau benar-benar belajar, benar-benar memahami betul ilmu tauhid dengan tepat dan benar, maka tidak akan menjadi seseorang yang seperti itu. Akan menjadi orang yang jadi open minded, jadi kayak lebih takwa kepada Allah, lebih tidak gampang percaya dengan yang lain selain Allah, begitu. Oke, next. Yang ketiga, hukum mempelajari ilmu tauhid itu sendiri. Hukum mempelajari ilmu tauhid yaitu fardhu ain. Fardhu ain itu gimana? Wajib bagi setiap orang mukallaf, meskipun hanya mengetahuinya dengan dalil-dalil yang global saja, enggak yang muluk-muluk. Ntar kalau muluk-muluk pas temennya salah, misalnya temennya beda agama, langsung frontal lagi ngomongnya, jangan ke kamu berbeda agama dengan kita, sebenarnya kamu adalah musyrik, kamu adalah kafir. Nah, itu nggak boleh. Islam itu indah kok, nggak harus begitu, tidak dengan mencaci, memaki, tidak dengan marah-marah begitu. Jadi ketika kita akan memahami ilmu tauhid itu sendiri, maka insya Allah mempengaruhi ke jiwa kita juga begitu. Nah, kemudian hukumnya mempelajari yang secara detail banget itu fardu kifayah. Kalau ada seseorang yang sudah paham betul di daerah situ misalnya, nggak apa-apa, nggak mempelajari, nggak wajib harus mempelajari dalil ini. Tapi alangkah lebih baiknya kalau santri, apalagi mondok, mahat, wajib tahu, harus tahu detail-detailnya begitu. Akan menguatkan ketauhidan kita. Gitu. Kita lanjutkan ya.
Nah, ini yang sudah saya bahas barusan serempet dikit. Hikmah mempelajari ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kalau sudah merasuk ke dalam jiwa, yang tercermin itu akan ada perasaan puas dan rela atas pemberian dan ketentuan Allah SWT. Sehingga jiwa orang tersebut selalu tenang dan tentram. Nah, di samping itu juga orang yang bertauhid akan memiliki harga diri dan mau menghargai orang lain. Sebab dia paham bahwa manusia itu semua sama derajatnya. Mau kulit putih, hitam, coklat, kuning, biru. Nggak ada ya coklat, kuning, biru ya. Ini apapun keturunan orang miskin, kaya, sedang-sedang, nggak punya sama sekali. Intinya sama semua. Di mata Allah itu semua sama. Ini yang berasal dari satu keturunan. Yang membedakan di antara mereka hanyalah ketakwaan. Ketakwaan siapa yang bisa menilai? Hanya Allah. Seperti sholat, yang bisa nilai siapa? Bener atau enggak, diterima atau enggak? Allah. Itu maha fitunya Allah. Kita enggak bisa tahu, enggak bisa lihat diterima atau enggak. Tapi kita bisa mengusahakannya, meningkatkan ketakwaannya begitu. Selain itu, orang yang bertauhid memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Dia memandang semua manusia adalah saudara. Tidak mau bertindak dolim atau menyakiti kepada sesama. Itu bagusnya kalau kita belajar ilmu tauhid. Betul-betul tahu, gak gampang nyalain orang, gak gampang julitin orang, gak gampang nyinyirin orang, gak gampang kafirkan orang. Itu yang saya maksud. Kita belajar untuk apa? Kemudian yang kelima, asal usul nadham itu, Aqidatul Awam itu gimana sih? Nadham itu apa sih Ustazah? Nah ini, nadham itu adalah syair. Kalau di bahasa Arab tuh syair. Oke, kita belajar. Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki yang menuliskan ini. Nah, awalnya itu beliau bermimpi di suatu malam, waktu itu malam Jumat 6 Rajab 1258 Hijriah. Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki ini tiba-tiba ketika tidur bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi sahabatnya. Kemudian di tengah-tengah mimpi itu Rasulullah bersabda, bacalah bait-bait nadham tentang ilmu tauhid. Yang barang siapa menghafalnya maka akan masuk surga dan dapat mencapai segala kebaikan yang sesuai dengan maksud kitab dan sunnah. Gitu tiba-tiba Rasulullah bilang gitu. Sayyid Ahmad bertanya, apa saja Rasulullah nadham itu? Nah, sahabat jawab, dengarkan baik-baik Sayyid Ahmad, apa yang akan dikatakan Rasulullah. Kemudian tiba-tiba Rasulullah menunjuk Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad, bacalah Abda'u bismillahirrahmani. Nah, yang panjangnya kira-kira begini. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil insani walhamdulillahi qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ. Itu contohnya sekilas bait nadham Aqidatul Awam. Kemudian Sayyid Ahmad membacanya tadi ya. Kemudian Rasulullah mendengarkannya. Tiba-tiba ketika bangun dari tidur, Sayyid Ahmad berusaha mengingat kembali. Tadi aku baca apa ya? Tulis Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Alhamdulillahnya beliau ini memang hebat ya. Langsung hafal yang dibaca itu semua. Nah, kemudian Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki ini bermimpi lagi. Pada malam Jumat tanggal 28 Zulqa'dah 1258 Hijriah. Sayyid Ahmad melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padanya, bacalah apa yang telah kamu hafal. Lalu Sayyid Ahmad membaca Abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai bait akhir dengan didampingi sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap selesai membaca tiap-tiap nadham, semua audiens di situ membaca amin. Contohnya begini, Abda'u bismillahirrahmanirrahim
wa birrahimi daimil isani amin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepadamu menerima apa yang kamu kerjakan, memberi berkah kepadamu dan orang-orang yang beriman, serta memberi kemanfaatan kepada semua hamba. Nah, Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki kemudian bercerita kepada semua orang tentang pengalaman dalam mimpinya. Kemudian orang-orang meminta membacakan nadamnya. Sayyid Ahmad, bacakan nadamnya, nadam Aqidatul Awam. Kemudian Sayyid Ahmad menambahkan nadam itu sedikit untuk menyempurnakan bahasannya. Nah, cerita ini dikutip dari kitab Nuruz Dholam, syarah dari Aqidatul Awam itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya menjelaskan ilmu tauhid dan sedikit tentang nadam Aqidatul Awam dulu. Untuk selanjutnya, di video selanjutnya akan masuk ke bait-bait nadam Aqidatul Awam. Naktafi lahuna. Syukron ala ihtimamikum. Syukron katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.